Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas bedah Porto lagi karena ada satu Porto lagi yang belum kita bahas guys. Nah ini sekalian kita akan bahas semua hari ini. Dan sebenarnya di atasnya itu ada Antam nih, saya potong nih. Sebenarnya di atas ini ada Antam. Cuman karena Antam udah kita bahas di episode bedah Porto nomor 117, jadi saya potong aja. Jadi kita di sini bahas Bank BRI, Cepro, FAS, LPPF, Pegas, dan Sido. Nah, kalau kita lihat di sini portonya rata-rata minus ya udah. Oh, minus semua bukan rata-rata. Nah, kita akan langsung aja. Yang pertama adalah Bank BRI, guys. Nah, kita lihat Bank BRI di sini. Bank BRI adalah bank terbesar di Indonesia ya. Salah satu bank terbesar di Indonesia. Kalau menurut saya sih yang terbesar sih. Tapi kalau dibandingkan BCA mungkin setara ya. Tapi kalau dibanding dengan Mandiri dan BNI, BRI lebih besar. Next, kita lihat potensi dari Bank BRI. Nah, kalau misalnya teman ini ya Mas Bro ini beli sahamnya karena niat investasi, ya udah benar lah. Mas Bro ini beli Bank BRI karena tapi ini non syariah ya bagi teman-teman yang belum pernah beli Bank BRI, saya kasih tahu dulu Bank BRI ini non syariah. Dan teman ini udah beli minus 0,7% ya. Dan kalau niatnya investasi ya, hold aja sampai ke harga 5.000. Ya, dan saya yakin sekali Bank BRI itu akan ke harga 5.000-an suatu saat nanti, maybe akhir tahun atau tahun depan. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Bank BRI itu adalah bank yang istilahnya di setiap tempat itu ada, bahkan sampai ke kecamatan ya, dan di kelurahan tuh ada namanya BRI apa tuh ya? Yang di warung-warung itu, ya, itu kan juga udah kerja sama Bank BRI dan kayaknya sih orang-orang itu pasti yang rekening yang dia punya tuh Bank BRI biasanya. Teman-teman saya juga banyak kan Bank BRI. Seperti itu guys. Jadi nasabahnya tuh yang terbesar Bank BRI guys. Jadi aman sekali ya Bank BRI. Misalnya ada temen nih yang gue beli Bank BRI di 4.800 dan sekarang 4.300. Udah tinggal tidur. Tidur aja udah gak usah dipikirin itu mah. Pasti cuan. Saya ngomong kalau Bank BRI pasti cuan kecuali Indonesia ambruk. Udah gitu aja deh. Kecuali Indonesia itu ada perang lah atau yang amit-amit kita nggak memberikan seperti itu. Ekonomi Indonesia hancur ke Sri Lanka barulah itu. Tapi kalau ekonomi Indonesia baik-baik aja, fine-fine aja dan justru malah naik nih di kuartal 2-nya ekonomi Indonesia, itu saya yakin ya 4.800 itu pasti cuan ya. Betul guys. Nah, di sini Bank BRI ada gap. Nah, ada gap di sini di antara 4750 sampai 4870 dan ini akan ketutup guys. Dalam waktu yang kalau menurut saya sih nggak akan lama. Karena kalau kita lihat kuartal 2-nya Bank BRI guys, kita lihat ya. Itu ya, profit BRI itu always naik. Kita lihat di sini ya, dari 14T ke 16, 18, 19. Ini turun dikit di 2020 karena pandemi, terus naik lagi jadi 16 dan sekarang berapa? 31 triliun guys. Dan kalau kita lihat equity-nya semakin naik. Udahlah ya. Kalau misalnya Bank BRI terjun lagi di 4.000 udah borong banyak-banyak nih gitu ya. Maksud saya sih. Jadi aman Bank BRI guys. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi core stock ya, membuat saham itu jadi core stock, Bank BRI bisa jadi pilihan yang nomor 1. Seperti itu ya, ini buat core stock. Ambilin dividennya ya, walaupun nggak terlalu gede ya, bisa seperti itu guys. Terus selanjutnya adalah Cipro. Nah, Cipro ini juga sebenarnya udah bahas di episode yang lalu ya. Jadi CPRO ini aman guys ya. Kalau menurut saya sih ini juga, ini potensi kedepannya bagus saham ini. Dia itu adalah saham ya dunia perikanan tapi dia lebih ke udang ya. Sama kayak PMMP. Jadi CPRO dan PMMP itu bergerak di bidang yang sama. Kalau Mas berbandingkan dengan DSFI atau FISH atau ikan atau yang terbaru adalah ASA dan yang baru mau IPO adalah Crab, itu agak beda ya Mas Bro. Kalau Crab itu ke bagian apa namanya? Ya itu Crab ya. Kepiting ya. Terus kalau yang ikan dan ASA itu sama, dia di pengolahan tuna ya, yang intinya itu di tuna. Terus yang di SFI ini ya ikan-ikan semuanya ya. ASA juga tuna sih sepertinya, stick tuna. Begitu guys. Nah, kita lihat balik ke CPRO. CPRO ini potensinya akan terus naik guys. Nah, udah saya bahas kemarin CPRO. Profitnya itu udah mulai ya. Ini kan saya jelasin kemarin untuk CPRO, kita balik ke autonya dulu. Kalau kita lihat CPRO itu pernah profitnya itu gini guys. Nah, ini ya, gede-gede. Ya, auto. Ini kuartal 2-nya udah muncul ya. Kuartal 2-nya udah muncul dan di sini ada sebentar. 12 month.
12 mon. Karena di CPRO. Oke. Jadi kita lihat di sini untuk di akhir tahun 2021 tuh sempat profitnya 2 triliunan, guys. Nah, ini karena ya itu tadi ada akuisisi ya, ada pemindahan kepemilikan ya. Dari yang tadinya itu apa terus berpindah ke ini ya, grupnya Cepin. Nah, tapi kita fokus aja ke bagian ini, guys. Ya, ke bagian ini sebentar ya. Kita every quarter ke bagian ini ya, profit dari sini setelah tahun 2021 setelah akuisisi itu berlangsung, terus Mas Bro lihat ke kuartal 1 2022-nya 103 miliar. Terus naik lagi jadi 191 di kuartal 2. Jadi ini istilahnya ada kenaikan kinerja, guys ya. Tadinya itu sebenarnya CPR itu minus-minus dan sekarang udah mulai bagus. Dan kalau misalnya kita tunggu dulu nih, equity-nya kan terus naik nih. Tunggu aja nih. Kalau buat investasi, Mas Bro ambil di harga yang sekarang itu udah oke, guys. Atau kalau mau nunggu-nunggu balik lagi ke 55, kayaknya udah sulit. CPR ini akan balik ke sini lagi. Ya, ini mungkin akan cenderung akan mulai naik CPRO ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum punya CPRO ini bisa cicil aja. Lebih bagus sih dapatnya di harga 65 sampai 66 sekitar ini nih, guys. Nah, atau beli di sekarang juga boleh karena dia mau Golden Cross. Nah, itu untuk CPRO. Jadi bagi teman-teman yang temen ini udah minus 1,4% udah tinggal tidur. Ya, nanti Mas Bro TP sekitar di sini, guys. TP-nya di 80 up ya. Kalau mau TP nanti di 80 ke atas. Next, oke, terus selanjutnya adalah saham apa nih? Yang adalah FAS. Nah, FAS ini saya nggak jarang ikut FAS. Ini ya, apa namanya? Apa sih KFC dan ya sebenarnya malah FAS ya. Nah, tak liatin dulu FAS ya. Ini nggak liquid, guys, makanya saya jarang masuk kalau saham-sahamnya nggak liquid seperti ini. Ini ya, fast food. Kita langsung bagian company overweight. Di sini restoran ya. KFC bener ya. Jadi FAS ini KFC, tapi saya belum pernah masuk sahamnya, belum pernah. Nah, ini buat apa namanya pengetahuan aja bagi teman-teman bahwa saat Mas Bro itu beli KFC, ternyata KFC itu udah dijual loh sahamnya di bursa kita yang dengan kode FAST atau FAS. Nah, Mas Bro jangan beli sayapnya doang buat dimakan ya, belilah sahamnya. Jadi kalau misal Mas Bro itu beli KFC, ke mbak-mbaknya yang jual itu, saya mau beli KFC dada gitu ya. Ngomong aja. Kalau misalnya udah punya sahamnya, saya salah satu pemilik perusahaan ini loh, gitu lah. Keren sekali kan ya. Siapa tahu nanti mbak kasirnya yang cantik tuh jadi minat sama Mas Bro kan gitu kan. Nah, kita lihat FAS ya. Di sini FAS ini nggak liquid, guys. Jadi agak kurang gimana gitu ya. Kalau saham-saham nggak liquid ini agak kurang bisa diprediksi. Kita lihat di sini untuk FAS. Nah, FAS ini juga tadinya minus-minus, guys. Sekarang udah mulai positif ya. PBV-nya udah tinggi, nggak liquid. Tadinya minus ke plus ya, oke lah. Untuk equity-nya malah turun, guys. Ya. Kayak gini, guys ya. Hindari aja saham yang seperti ini, kecuali kalau belinya cuma satu lot buat iseng seperti ini. Nah, selanjutnya adalah LPPF. Nah, kita lihat LPPF. Nah, ini mall ya. Apa namanya, Matahari Department Store. Nah, kita lihat di sini untuk profitnya mulai oke, guys, ternyata, guys ya. Nah, ini kan PBV-nya tapi ngeri, guys. Jadi LPPF ini PBV-nya udah ngeri sekali ya, PBV-nya 31 kali. Terus untuk equity-nya malah turun terus. Nah, equity dari LPPF itu terus turun itu karena banyak apa namanya, store-nya itu yang ditutup waktu pandemi. Jadi tahun 2020 itu adalah nerakanya perusahaan-perusahaan seperti ini ya. Perusahaan-perusahaan mall yang ngelola pusat perbelanjaan itu lagi bener-bener hancur sekali 2020 itu, guys. Jadi banyak banget gerai yang ditutup. Tahun 2019 tuh udah mulai goyang ya. 2019 tuh saya udah denger berita itu banyak juga mall-mall yang ditutup ya. Kok mall-mall dan departemen store yang supermarket yang ditutup 2019. Terus malah 2020 tuh ada pandemi, langsung tambah jebret, hancur, banyak yang hancur, guys. Nah, dan sekarang udah sepertinya udah mulai recovery ya, orang-orang udah mulai belanja di supermarket lagi karena udah nggak ada PPKM dan ya mungkin karena apa namanya, ekonomi ya, taraf ekonominya udah mulai membaik nih di negara kita ya tentunya.
Nah, di sini profitnya apa namanya? Terbukti profitnya naik. Tapi kalau Mas Bro itu membeli saham berdasarkan fundamental ini udah nggak masuk di akal ya. PBV-nya 31 kali dengan equity yang terus turun. Kita lihat LPPF. Apakah masih berpotensi naik ya? Wow, naiknya udah kayak gini guys. Ini kan waktu ini hancur nih. Dari sini udah hancur sebenarnya. Udah banyak yang tutup deh dari tahun-tahun 2018 2019 itu tutup ya. Terus pandemi tambah ramuk lagi di sini sampai ke harga 1000. Terus naik, mulai naik dan ya sideways di sini guys. Saya nggak suka sih sama saham ini. Mending Akses kalau saya sih. Akses ya seperti itu atau MAPI. Ya MAPI kalau saya daripada LPPF lebih masuk akal Mas Bro itu beli MAPI. Nah, ini Mitra Diperkasa ya, MAPI gitu ya. Yang mirip-mirip seperti itu. MAPI PBV-nya masih 2 kali. Kita lihat Akses ya. Akses juga PBV-nya masih 2 kali. Masuk di akal kalau LPPF. Tuh, 31 kali. MPPA? MPPA aja masih 4 kali. Masih lebih masuk akal MPPA, tapi dia rugi kan MPPA. Jadi gimana ya? Kalau kita mau invest nih di sebuah perusahaan yang udah mempunyai book value yang sangat gede, itu mau ngapain gitu loh. Mau yang ditunggu tuh apa? Kalau kita mau invest kan kita beli saham yang murah dan nanti dijual di harga wajarnya. Nah, itu masuk di akal. Kita masih bisa nunggu. Kita punya duit gede masuk situ juga aman. Oh, masih ini perusahaannya masih under value kok. Jadi masih ngehold tuh santai gitu ya. Tapi kalau yang udah gede seperti ini, ya mau ngapain gitu ya. Nanti kalau Mas Bro minus tuh malah deg-degan. Oh, udah kemahalan saya beli. Sahamnya turun. Wah, malah deg-degan lagi nggak bisa tidur. Apalagi kalau duitnya gede masuknya. Tapi kalau saham yang udah murah, saham yang udah tadinya murah, terus dibawa turun lagi, santai, tetap santai gitu ya. Jadi inilah psikologinya guys. Nah, kalau LPPF ini mungkin aja masih naik karena profitnya itu besar ya, Mas Bro bisa tunggu aja. Tapi kalau saran saya nih, kalau misalnya nanti LPPF itu naik, ya mending di TP dulu aja. Oke, yang selanjutnya adalah Pegas. Nah, ini Pegas nih, perusahaan gas negara. Nah, kalau ini perusahaan yang berpotensial guys. Ya, potensial. Ya walaupun sekarang itu lagi merah ya. Lagi merah untuk Pegas, itu is no problem. Dan saya itu udah jual Pegas guys. Waktu itu saya itu ngambil di sekitar sini. Pegas kalau nggak salah AVG-nya 1580 ya. Berarti di sini nih saya ngambil guys. Untuk Pegas tuh saya jual di sini. Nah, di sini saya udah jual untuk Pegas di 1700-an lebih. Nah, dan sekarang melemah lagi Pegasnya. Dan ini crossing guys, dead apa namanya candle-nya itu closing di bawah EMA 50 dan EMA 20. Jadi mungkin akan masih turun lagi. Turunannya kira-kira kemana? Ya kalau menurut saya sih nanti kalau misalnya balik di sini ada support lagi di 1575 itu waktu saya beli di sekitar itu juga. Terus nanti ada support lagi di sini di 1530 ya atau mungkin 1530 ya. Sekitar inilah Mas Bro. Nah, ini nanti Mas Bro kalau misalnya Pegas masih turun lagi dan sideways di sini Mas Bro bisa mulai entry. Kenapa? Ya, kita lihat di sini untuk Pegas. Profitnya oke, guys. Nah, ini profitnya naik ya. Udah mulai naik profitnya dan Pegas ini udah bagi dividen kemarin. Tahun depan juga harusnya bagi dividen lagi. Kalau kita lihat profit 2022 itu lebih gede daripada 2021, berarti Pegas akan bagi dividen lebih gede lagi, Mas Bro. Waktu itu aja, waktu Pegas bagi dividen itu sempat nyentuh harga 1.700 ya, 1.800 bahkan. Nah, kalau misalnya Pegas ini tahun depan bagi dividen lebih gede lagi karena profitnya juga lebih gede, tentu aja nggak mungkin ke 1.800 lagi. Kalau dividennya lebih gede, berarti lebih naik lagi, mungkin akan ke 2000 untuk Pegas ini di tahun depan. Ya. Ya, tapi untuk tahun depan kan masih lama, ya nggak? Nah, ini kan kita ngomong dalam waktu singkat aja, kemungkinan masih akan turun, ya. Mungkin ke arah inilah, 1525 sampai 1575. Mungkin di antara ini Mas Bro bisa mulai cicil Pegas kalau mau hold sampai tahun depan is no problem. Oke, untuk Pegas ini teman ini udah minus 4%. Dan dia belinya baru segini. Kalau saya berani nambah guys. Nanti tambah aja nih yang punya porto ini tambah aja muatan di sekitar harga 1575 sampai 1575. Di antara ini guys, tambah muatannya. Dan semakin turun lagi beli lagi. Ya tapi kayaknya enggak deh. Nanti Pegas ngeluarin rilis laporan keuangan kuartal 2-nya ya, 6M-nya. Ini harusnya lebih bagus dari kuartal 1 dan nanti harusnya akan segera naik. Dan ini kalau menurut saya sih siapin aja duit buat averaging down.
Next, terus selanjutnya adalah Sido. Nah, Sido muncul nih. Nah, Sido ini legend ya. Turunnya itu ngeri ya. Bread. Nah, wah ini kenapa kok bisa Sido seperti ini? Ya tadi profitnya turun. Perusahaan mature itu sangat tergantung sama profit. Ya. Kalau MPM Make itu perusahaan mature. MPM Make itu adalah perusahaan mature. Sama, MPM Make itu udah bagi dividennya udah 100% ya. Udah semuanya dibagi. Jadi kayaknya udah nggak ada tempat buat ekspansi lagi. Maybe seperti itu untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah, tapi MPM Make beda sama Sido. Profitnya naik. Betul nggak ya? Dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya naik. Jadi sahamnya naik. Ya, MPM Make. Tuh kan, sahamnya mulai naik dan seperti itu. Dari sini sempat drop ya. Habis bagi dividen drop terus sempat naik. Nah, kalau MPM ini tunggu dulu entry-nya, maybe entry lagi di sekitar di bawah 1000 lah kalau Mas Bro entry, karena dividen tahun depan juga masih lama, kemungkinan masih akan digocek-gocek terus. Nah, kalau kita balik lagi ke Sido, ke industri jamu Sido. Nah, ini sepertinya udah mentok aja sih di situ. Tapi curiga saya Sido ini mau dibawa ke 700. Nah, di sini guys. Ini saya baru curiga aja ya, semoga enggak ya. Kalau bagi teman-teman yang di 900 kan, kalau sampai ke 700 berarti minusnya 30% kan. Bagi yang belum punya ya, mungkin sekarang sih bisa nyicil juga. Yang belum punya di sekarang ini kayaknya mentok di sini. Tapi kalau dibawa turun sih mentok-mentok paling ke 700 guys untuk Sido ini. Nah, apa sih penyebabnya Sido ini turun? Nah, kita lihat di sini ya. Ini guys, profitnya turun. Beda kan tadi sama MPM Make? Ya nggak? Nah, karena perusahaan mature seperti ini kan yang diharapkan itu kan cuman dari dividen. Dividen dari mana? Dari profit. Kalau profitnya turun, berarti dividennya Mas Pur jawab sendiri. Turun kan, dividennya kan turun. Jadi kalau dividennya turun, berarti kan jadi agak kurang menarik kan sahamnya. Jadi teman-teman yang mungkin investor dari bawah sini, wah Sido ini udah dividennya turun nih besok tahun depan. Tak lepas dulu, dia pindah ke saham lain. Seperti itu, nah makanya sahamnya turun. Nah ini sebenarnya beli Sido ini ya bagus aja karena perusahaannya juga solid kan seperti itu dan gede juga. Nah, cuman kalau mau entry, Mas Bro nanti nunggu kuartal 3-nya. Kalau kuartal 3-nya itu turun lagi, ini bakal turun lagi Sidonya. Bakal turun lagi. Ini yang udah saya cek itu di misalnya dulu HMSP. HMSP itu adalah sama kayak Sido juga konsumer kan. Sido apa itu ikutnya? Nah, ini sama juga HMSP itu seperti ini ya. Tadinya itu solid naik terus guys, kita lihat sini ya. Tuh. MSP itu naik terus sahamnya kayak Sido. Lihat. Tak liatin ya. Tuh. Sama kan chartnya sama Sido. Ini HMSP dari tahun 2008 kan. Naik terus sama kayak Sido. Terus udah nyampe atas ini, udah mulai jenuh kan. Penjualannya juga udah mentok. Perusahaan mature. Terus dari tahun 2019 tuh profitnya terus turun. Nah, sahamnya juga turun. Tuh, lihat. Seperti ini, guys. Unilever juga sama. Dan Sido ini juga kalau profitnya terus turun ya akan kayak HMSP, yakin aku. Yakin kalau Sido ini profitnya terus turun, dia akan ya walaupun bentuk gelombang-gelombang dia akan turun kayak Unilever seperti itu. Begini, set. Jadi Mas Bro, bagi teman-teman yang nge-hold Sido, jangan terlalu pede. Wah, pede Sido bagus buat jangka panjang lah bla bla bla. Iyalah bagus kalau profitnya naik, kalau profitnya turun ya jelek. Seperti itu, guys. Ya semoga aja, tapi namanya saham itu nggak mungkin turun jelujur kayak gini. Ini turun 3 kali ini kena UMA nih mungkin. Ini turun ARB 3 kali jebret, ya. Kalau ini turun terus kayak turun ini nggak mungkin, pasti ada gelombang guys. Nah ini menurut saya sih akan pull up ini untuk Sido, walaupun nggak sampai 1000 lagi, cuman ya mungkin pull up naik saya sampai 800 gitu ya, 8,5 seperti itu baru turun lagi, kalau naik lagi kan turun seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih tunggu aja. Untuk Sido ini, kalau bagi teman-teman yang punya AVG di bawah 845, itu harusnya akan kejemput guys. Karena ini ada gap. Dan kalau misalnya Mas Bro ini mending tambah muatan aja nanti. Kalau di Sido ini di harga 700 tambah muatan. Nanti kalau dia pull up jual. Jangan disimpan ya. Pindah ke saham lain dulu.
Dan masuk lagi videonya kapan? Kalau profitnya naik. Seperti itu guys. Ya mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.